Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Minggu 5 Maret 2017 menjumpai Anda bersama saya Juan Sakuarela. Sejumlah topik menarik telah dihimpun tim redaksi untuk Anda simak malam ini. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utamanya. Jalan lingkar Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur rusak parah. Terdakwa kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya, Hence Toisuta, siap menjalani sidang tuntutan. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Jalan lingkar Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur tidak dapat dinikmati secara baik oleh warga setempat. Di beberapa titik ruas jalan itu terjadi kerusakan yang cukup parah. Padahal jalan itu merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Gorom Timur. Jalan lingkar Gorom di Kabupaten Seram bagian timur telah mengalami kerusakan di sejumlah titik, di antaranya di Desa Dai, Kilalir, dan Dulak. Pembangunan jalan lingkar Pulau Gorom dilakukan lebih dari 10 tahun lalu saat secara administratif masih berada di bawah Kabupaten Maluku Tengah. Tidak sedikit tanaman masyarakat yang digusur saat itu. Setelah Kabupaten Seram bagian timur terbentuk, pemerintah mulai melakukan pengaspalan pada tahun 2006 lalu. Namun hingga saat ini pekerjaan tersebut tidak dikerjakan secara tuntas. Masyarakat pun tidak dapat menikmati jalan itu. Bahkan di beberapa titik aspal-aspal tersebut telah mengelupas dan berlubang. Warga harus ekstra hati-hati saat berkendara melewati jalan tersebut. Warga berharap pemerintah menaruh perhatian pada kondisi jalan itu. Kami masyarakat berharap agar ke depan ini kan pemerintah bisa membangun jalan yang lebih bagus, yang kualitasnya lebih bagus, agar tidak seperti ini lagi. Hanya yang ada saat ini kan sudah banyak yang rusak-rusak karena persoalan kualitas. Justru itu untuk kedepannya ini kami masyarakat sangat mengharapkan yang lebih baik lah. Pemerintah juga diharapkan menuntaskan pembangunan jalan lingkar Gorom yang menghubungkan Kecamatan Pulau Gorom dengan Kecamatan Gorom Timur ini. Jalan itu merupakan akses utama transportasi darat di dua wilayah tersebut. Dengannya diharapkan perputaran ekonomi di wilayah itu dapat lebih baik. Pemerintah Seram bagian timur berencana menuntaskan pembangunan jalan lingkar Gorom itu dalam tahun ini. Dari Gorom Seram bagian timur, Mansur Boynau melaporkan. Terdakwa kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya, Hence Abraham Toisuta, siap menjalani sidang tuntutan 9 Maret mendatang. Kuasa hukum Abraham Toisuta meyakini klien tidak bersalah berdasarkan fakta sidang dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan. Sidang kasus pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya dengan terdakwa Hence Abraham Toisuta dan Petro Tentua akan memasuki tahap pembacaan tuntutan 9 Maret mendatang. Kuasa hukum Abraham Toisuta Moritz Latumetan menyatakan, berdasarkan fakta sidang dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan, kliennya tidak bersalah dalam kasus pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya. Latumetan menjelaskan, anggaran pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya sebesar 54 miliar sudah diterima oleh pemilik lahan. Hal itu diakui saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon. Latumetan menyatakan, berdasarkan keterangan sejumlah saksi baik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa, tidak satu pun menerangkan dana 54 miliar dinikmati oleh terdakwa. Karenanya, terdakwa Hence Abraham Toisuta harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Klien kami ini harus bebas dari segala tuntutan hukum karena telah terjadi penjualan yang sudah pembayaran sudah sesuai dengan apa yang dimaui sesuai dengan kesepakatan mereka, yaitu 54 miliar. Tidak ada nilai dengan 46 miliar sebagaimana yang dikatakan selama ini. Oleh karena itu juga bagi kami merasa ya dari fakta persidangan itu tidak ada kerugian negara, dan negara dalam hal ini tidak dirugikan dengan nilai 54 miliar tersebut. Nah, kami berharap saja, serta juga kami kan juga
yakini juga bahwa memang dalam pemeriksaan begini sidang selama ini Majelis Hakim sangat profesional, juga dengan jaksa penuntut umum dengan profesional dan dengan sepenuh hati kita bersama-sama mencari kebenaran material. Oleh karena itu sekali lagi kami punya keyakinan mereka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Latumetan meyakini terdakwa Abraham Toysuta tidak bersalah dalam kasus pembelian gedung Bank Maluku di Surabaya. Latumetan meminta majelis hakim harus objektif dan mengutamakan fakta sidang dalam memutuskan perkara tersebut. Panilai Tahiyid melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Naskah bahan soal ujian nasional bagi siswa kelas ujian saat ini sementara dicetak Kementerian Pendidikan. Untuk Maluku, naskah bahan soal ujian nasional dicetak PT Jasindo Surabaya. Diharapkan pencetakan naskah itu selesai dalam 2 pekan ini agar bisa segera didistribusikan ke kabupaten kota di daerah ini. Sesuai keputusan Kementerian Pendidikan Nasional, naskah soal ujian nasional untuk Maluku dicetak di Surabaya. Pencetakan dilakukan PT Jasindo Surabaya. Ditetapkannya Surabaya sebagai tempat pencetakan naskah soal ujian nasional dengan alasan transportasi yang mudah. Kepala Bidang Pendidikan SMA, J. Kestaulia mengatakan, pencetakan telah dilakukan pekan lalu dan diharapkan selesai dalam waktu dekat ini. Menurutnya, setelah selesai dicetak, naskah soal ujian nasional tersebut akan dikirim ke Maluku dan dilanjutkan dengan pendistribusian yang disesuaikan dengan rute dan jadwal kapal. J. Kestaulia berharap nantinya naskah soal ujian nasional itu akan tiba di satuan pendidikan minimal sehari sebelum pelaksanaan ujian dimaksud. Ya, untuk diketahui bahwa pelaksanaan ujian nasional di Provinsi Maluku kaitan dengan pencetakan soal ujian nasional SMP, SMA, SMK itu dicetak di pusat, dicetak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebetulan Maluku itu dicetak di Surabaya, di PT Jasindo. Dan kondisi sekarang untuk mengenai soal SMA, SMK itu diharapkan 2 minggu dari sekarang. Distribusi nanti akan disesuaikan dengan kondisi wilayah Maluku.
Jadi umpamanya ujian nasional itu tanggal 3 untuk SMK, sedangkan untuk tanggal 10 untuk SMA nanti akan disesuaikan dengan waktu distribusi dan perhubungan yang ada di Maluku. Dan diharapkan itu soal itu tempat di kabupaten kota minimal 1 hari sebelum ujian nasional itu bahan dokumen itu sudah berada di titik simpan terakhir. Distribusi bahan soal ujian nasional akan dilakukan ke kabupaten kota sesuai data hasil verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Dengannya, Kesaulia berharap seluruh sekolah baik SMA maupun SMK yang akan melaksanakan ujian nasional April mendatang dapat berlangsung sesuai harapan. Otis Kotadini melaporkan. 35 sekolah menengah kejuruan di Maluku mengikuti ujian nasional berbasis komputer tahun ini. 25 diantaranya sebagai sekolah penyelenggara, sementara sisanya berafiliasi dengan sekolah lain. Di Maluku terdapat 100 sekolah menengah kejuruan dengan berbagai program keahlian. Mereka tersebar di 11 kabupaten kota. Dari jumlah itu, 35 sekolah menengah kejuruan di 9 kabupaten kota telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer. 25 SMK sebagai penyelenggara dan 10 sekolah lainnya berafiliasi dengan sekolah lain. Kepala Bidang Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Gatot Syahbudin, mengatakan sesuai hasil monitoring, seluruh SMK penyelenggara telah mempersiapkan siswanya maupun sarana penunjang komputer. Karena itu dirinya yakin ujian nasional berbasis komputer akan berjalan dengan baik. Sedangkan 10 sekolah yang berafiliasi dengan sekolah lain pun tidak ada kendala. Jadi sekolah itu akan menginduk kepada sekolah. Afiliasi siswanya? Iya. Jadi nggak ada masalah. Ketentuannya seperti itu, nggak ada masalah. Semua sudah beres semua? Sudah siap. Kita sudah di Maluku sudah siap untuk penyelenggaraan ujian nasional, sudah siap. Jadi sementara ini. Untuk Kota Ambon ditetapkan sekolah terbanyak yaitu 12 sekolah penyelenggara UNBK SMK. Sementara Kota Tual, SBT dan SBB masing-masing 1 SMK, Maluku Tengah 2, Buru 3, Maluku Tenggara 6, MTB 4, dan Kabupaten Kepulauan Aru 5 SMK. Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer sebanyak 3.206 peserta. Mereka tersebar di 9 kabupaten kota di Maluku. 2 kabupaten yang SMK-nya tidak mengikuti ujian nasional berbasis komputer adalah Maluku Barat Daya dan Buru Selatan. Otis Kotadini melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku akan terus mendorong sekolah menengah kejuruan agar dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Namun untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, sekolah harus memiliki fasilitas komputer yang memadai. Kementerian Pendidikan memberi ruang bagi sekolah di daerah untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Kendati begitu, ada sejumlah hal yang harus dipenuhi sekolah penyelenggara, salah satunya memiliki komputer minimal 20 unit ditambah 1 server. Terkait dengan hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Maluku, Gatot Syahbudin, mengatakan semua SMK di Maluku akan didorong agar dapat memiliki perangkat komputer di sekolah masing-masing. Masalah pembiayaan dapat diperoleh melalui dana BOS maupun bantuan komite sekolah. Bila semua berjalan lancar, maka dirinya yakin tahun 2018 semua SMK di Maluku dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Nah, sekarang yang menjadi persyaratan kan minimal harus ada perangkat 20 unit komputer dengan 1 server. Nah, ini yang akan kita dorong untuk tahun depan itu semua sekolah itu bisa mandiri, sudah bisa melaksanakan sendiri, gitu ya. Yang itu kita dorong. Nah, ini kan perlu ya tentunya pembiayaan, khususnya untuk perangkat komputernya itu. Nah, tahun ini juga kita akan adakan pengadaan komputer, kita dorong untuk sekolah-sekolah sebagai induknya dulu, yang lainnya nanti kita dorong. Itu kan pembelanjaan itu bisa melalui dana BOS ya, dan BOS. Nah, kalau komite sekolah mempunyai komitmen dengan pihak stakeholder yang ada di sekolah itu, beta pikir sangat bagus ya toh, kalau misalkan partisipasi masyarakat melalui komite, kemudian sekolah itu bisa membeli peralatan gitu.
Selain dana BOS dan bantuan komite sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku juga akan berupaya membantu komputer bagi seluruh sekolah di daerah ini secara bertahap. Hal itu dilakukan guna menunjang kepercayaan pemerintah pusat yang telah memberi ruang bagi daerah untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Otis Kotadini melaporkan. SMA Negeri 12 Ambon siap menghadapi ujian nasional tahun ini. Kesiapan itu diwujudkan lewat berbagai persiapan yang dilakukan bagi siswa kelas ujian. ...240 siswa kelas ujian di SMA Negeri 12 Ambon siap menghadapi ujian nasional tahun ini. Kepala SMA Negeri 12 Ambon, Freddy Penturi mengatakan, sejak Januari tahun ini, SMA Negeri 12 Ambon telah melakukan berbagai persiapan bagi siswa kelas ujian. Persiapan yang dilakukan berupa pemantapan bidang studi yang diuji dalam ujian nasional April mendatang. Selain pemantapan juga akan dilakukan ujian sekolah dan tryout. Dengan berbagai persiapan itu, Penturi yakin seluruh siswa peserta ujian di SMA Negeri 12 Ambon dapat mencapai hasil maksimal pada ujian nasional nanti. SMA 12 sendiri, pemantapan jalan, TO nanti dia akan jalan juga. Dari hasil TO itu kita bisa prediksi apa kekurangan, kita perbaiki di pemantapan selanjutnya, dan tinggal menunggu hasil. Lalu kita lihat mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh sekolah, oleh orang tua, terutama siswa, itu bisa mencapai hasil yang baik. Persiapan yang dilakukan sejak Januari kemarin untuk pemantapan, dan nanti sampai dengan akhir daripada Februari ini ada tes, ya, ada ujian sekolah dulu, baru kita masuk lagi dengan pemantapan untuk materi ujian nasional. Pemantapan yang dilakukan pihak sekolah mendapat dukungan dari orang tua siswa, apalagi sekolah tersebut telah terakreditasi A dari sebelumnya C. Terkait dengan hasil akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Provinsi tahun lalu, Penturi mengatakan sekolah itu akan terus ditata hingga dapat mencapai kualifikasi A+ pada akreditasi 5 tahun ke depan. Otis Kotadini melaporkan. Mewujudkan jemaat yang memiliki spiritualitas, berkarakter mandiri, mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan membutuhkan persamaan persepsi jemaat. Ini menjadi visi pengembangan jemaat GPM Halong yang terus digumuli dalam persidangan jemaat. Persidangan ke-39 Jemaat GPM Halong Ahad pagi diawali dengan ibadah yang dipimpin Pendeta Senda Sapulete. Sapulete dalam khotbah Minggu menguraikan tentang pergumulan pelayan dan umat dalam mengejar keselamatan. Untuk menyelamatkan banyak jiwa yang tersesat, membutuhkan hati pelayan yang tulus. Banyak umat yang masih ada dalam perbuatan kedagingan yang menjerumuskan mereka pada dosa. Untuk itu perlu adanya pergumulan pelayan dan jemaat melalui persidangan ini. Persidangan diharapkan menghasilkan program-program yang dapat mengakomodir berbagai persoalan yang ada di tengah jemaat. Ketua Majelis Jemaat GPM Halong, Pendeta JLR Siahaya menyatakan, persidangan ke-39 Jemaat GPM Halong Ahad pagi diawali dengan ibadah yang dipimpin Pendeta Senda Sapulete. Sapulete dalam khotbah Minggu menguraikan tentang pergumulan pelayan dan umat dalam mengejar keselamatan. Untuk menyelamatkan banyak jiwa yang tersesat membutuhkan hati pelayan yang tulus. Banyak umat yang masih ada dalam perbuatan kedagingan yang menjerumuskan mereka pada dosa. Untuk itu perlu adanya pergumulan pelayan dan jemaat melalui persidangan ini. Persidangan diharapkan menghasilkan program-program yang dapat mengakomodir berbagai persoalan yang ada di tengah jemaat. Ketua Majelis Jemaat GPM Halong, Pendeta JLR Siahaya menyatakan, untuk mewujudkan visi jemaat yang memiliki spiritualitas, berkarakter, mandiri, membutuhkan suatu persepsi yang sama dari semua komponen jemaat. Profil pelayan sangat berperan dalam mewujudkan visi dan misi jemaat ini. Kerjasama, kekompakan, saling menghargai,
dan satu hati antar pelayan merupakan kekuatan untuk mendukung terselenggaranya sebuah pelayanan demi kepentingan umat. Kebutuhan spiritualitas umat yang berkaitan dengan mentalitas, moralitas, dan iman mendapat perhatian secara terus-menerus. Untuk itu perhatian kepada ibadah binakel, unit-unit pelayanan, serta ibadah laki-laki dan perempuan mesti menjadi sebuah kebutuhan rohani umat. Umat dan perangkat pelayan mesti memberi perhatian serius untuk terselenggaranya kebutuhan spiritualitas umat ini. Kompleksitas permasalahan keumatan mendorong jemaat untuk membentuk tim pastoralia dan tim advokasi jemaat. Hal ini diakui Ketua Majelis Jemaat menjadi persoalan yang mendesak untuk direalisasikan. Ini dibutuhkan sebagai jawaban atas persoalan keumatan yang terjadi selama ini di jemaat. Pertumbuhan jemaat menjadi prioritas pelayanan. Dengan seluruh proses pelayanan ini ditopang dengan organisasi dan manajemen pelayanan yang baik. Anggota MPK Pulau Ambon Timur, Pendeta Joy Saimima dalam sambutan menyatakan, untuk menata sistem dan strategi pelayanan perlu adanya evaluasi proses-proses pelayanan. Proses-proses ini berjalan sesuai dengan tuntunan tema dan subtema GPM. Program-program yang ditetapkan mesti disesuaikan dengan Renstra yang merupakan penjabaran dari PIP 5 tahunan GPM. Melkilatus Saule, Sarlas Bolaman melaporkan. 412 siswa SMP Negeri 6 Ambon siap mengikuti ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Pihak sekolah telah mempersiapkan siswa kelas ujian sejak Oktober tahun lalu. Sarana komputer guna menunjang kelancaran ujian nasional berbasis komputer juga hampir terpenuhi seluruhnya. SMP Negeri 6 Ambon telah mempersiapkan siswa kelas ujian untuk menghadapi ujian nasional tahun 2017 sejak Oktober tahun lalu. Kepala SMP Negeri 6 Ambon, Yan Mahulete, mengatakan persiapan yang dilakukan berupa bedah SKL sesuai kisi-kisi yang diturunkan dari Kementerian Pendidikan. Selain itu, penambahan belajar berupa bimbingan belajar selama 1,5 jam setiap hari bagi siswa kelas ujian di sekolah. Hasil bimbingan belajar itu kemudian dituangkan dalam soal tryout pertama yang telah dilaksanakan Januari lalu. Pelaksanaan tryout pertama dilaksanakan berbasis komputer. SMP Negeri 6 Ambon ditetapkan sebagai salah satu sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer di Kota Ambon. Namun hasil tryout pertama yang dilaksanakan Januari tahun ini belum maksimal. Perolehan nilai siswa dalam tryout itu masih di bawah 5,0. Kendati begitu, persiapan terus dilakukan sampai dengan April tahun ini agar siswa siap menghadapi ujian nasional. Bulan ini tryout kedua akan dilaksanakan dan dilanjutkan dengan ujian sekolah. Jumlah siswa yang akan mengikuti ujian nasional di SMP Negeri 6 Ambon sebanyak 412 orang dan 20 siswa SMP terbuka. Sementara komputer yang tersedia baru 110 unit. Itu berarti sekolah ini masih kekurangan 30 unit komputer untuk ujian nasional berbasis komputer. Setelah kita melaksanakan bimbel selama bulan Oktober, November, dan Desember itu, masuk Januari kemudian kita melaksanakan tryout 1. Nah, tryout 1 kita laksanakan itu sudah dalam bentuk tryout dengan berbasis komputer. Nah, nanti di pertengahan bulan Maret ini kita akan melaksanakan tryout kedua juga dalam kesiapan dengan basis komputer, sehingga kita mempersiapkan para siswa ini sedemikian rupa pada waktu mereka akan mengikuti ujian nasional pun mereka sudah tidak canggung dengan penggunaan program berbasis komputer ini. Untuk persiapan fasilitas komputer, saat ini kita sudah siapkan 110 unit komputer yang tersebar di 4 ruang laboratorium. Nah, pihak sekolah akan berupaya mengatasi kekurangan itu agar siswa dapat mengikuti ujian nasional dengan baik. Selain persiapan siswa kelas ujian, guru mata pelajaran yang diuji dalam ujian nasional juga mendapat perhatian ekstra dari pihak sekolah. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan sejak tahun lalu, Yan Mahulete yakin siswa dapat mencapai hasil maksimal dalam ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Otis Kotadini melaporkan.
Pariwisata, pertanian, dan kelautan merupakan 3 sektor unggulan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Pengembangan industri tahun ini akan difokuskan pada 3 sektor unggulan itu. Rapat koordinasi evaluasi program dan menyusun program tahun berikutnya digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Senin pagi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Franky Papilaya mengatakan, selain mengevaluasi dan menyusun program kerja, rakor ini juga membahas 3 sektor unggulan yang ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku. 3 sektor itu masing-masing pariwisata, pertanian, dan kelautan. Ketiga sektor itu merupakan program unggulan Disperindak Maluku di tahun 2018. Menurut Papilaya, untuk sektor perikanan dan kelautan, Disperindak akan memfokuskan pengembangan industri-industri berbasis kelautan. Jadi maksud daripada rapat ini kita ingin mensinkronisasikan seluruh program di sektor industri dan perdagangan yang dari kabupaten kota, kemudian dari provinsi sendiri maupun yang dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Nah, saya berharap dengan rapat ini akan tersusun sebuah program yang representatif untuk sektor industri dan perdagangan tahun 2018 mendatang dengan tentu mengacu pada visi dan misi Bapak Gubernur. Ya. Kemudian kita punya rencana strategi Rensra yang sudah ada, kita ingin untuk mengimplementasikan. Ya. Sebab dengan penyusunan program ini ada sasaran-sasaran yang ingin kita capai. Jadi indikator-indikator yang akan kita capai nanti kita lihat dari program yang nanti akan kita susun. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Franky Papilaya mengatakan seluruh program yang tersusun nantinya akan mengacu pada visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Said Asagaf Set Saubrua. Selain mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya dan menyusun program kerja selanjutnya, rakor ini bertujuan mensinkronkan seluruh program di sektor perindustrian dan perdagangan kabupaten kota. Diharapkan lewat rakor ini dapat tersusun program yang representatif. Rakor ini juga akan membicarakan sejumlah komoditi pertanian yang mengalami fluktuasi harga seperti cabai. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Kita ingin supaya menyatukan. Guna menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku menggelar Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas tersebut. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan program yang dapat membangun generasi muda dan olahraga di daerah ini. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku yang dilaksanakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional. Kegiatan ini diikuti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Se-Maluku serta Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku ini bertujuan untuk menyamakan persepsi guna menyelaraskan visi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai acuan atas proses pelaksanaan program bidang pemuda dan olahraga tahun 2017 serta mempersiapkan rancangan program tahun 2018 dan mengkoordinasikan seluruh unsur yang menangani program pemuda dan olahraga agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Asisten Deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga Teguh Raharjo ketika membuka forum tersebut mengatakan Kementerian senantiasa memberi perhatian kepada provinsi maupun kabupaten kota. Yang penting, apa yang diusulkan sebelumnya dibahas di daerah mulai dari kabupaten kota hingga di tingkat provinsi. Dalam forum ini, Teguh Raharjo berharap ada masukan-masukan positif sebagai upaya membangun pemuda dan olahraga di daerah ini. Kementerian juga sementara berencana untuk membangun sekolah khusus olahraga di Maluku.
Rencana pemerintah pusat ini hendaknya mendapat perhatian dari pemerintah di daerah ini. Hal ini diyakini mengingat Maluku juga merupakan salah satu daerah penyumbang atlet di kancah nasional yang secara rutin dilakukan. Sementara terkait dengan kepemudaan, Teguh Raharjo meminta agar dalam forum ini juga harus serius dalam menyusun program kepemudaan. Program ini juga harus diaplikasikan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Dirinya berharap forum ini dapat menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten kota di daerah ini. Usai membuka forum SKPD Dinas tersebut, dilanjutkan dengan syukuran hari ulang tahun Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku yang kedua. Otis Kotadini melaporkan. Penerimaan pajak daerah sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan di Kota Ambon. Olehnya pemerintah Kota Ambon terus mengoptimalkan pembayaran pajak bagi masyarakat secara tepat waktu. Pemerintah Kota Ambon hari ini menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT dan daftar himpunan ketetapan pajak DHKP, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan tahun 2017 untuk 5 kecamatan di Kota Ambon. Penyerahan SPPT dan DHKP dilakukan Asisten 3 Kota Ambon Romeo Soplanit pagi tadi. Dalam sambutannya, Soplanit mengajak semua tim monitoring PBB, camat, lurah, dan kepala desa, serta kepala unit pelaksana teknis pendapatan agar mensosialisasikan pemberian pengurangan PBB tahun 2017 dan penghapusan sanksi administrasi denda pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. Warga Kota Ambon pun dihimbau untuk ikut berpartisipasi membangun Kota Ambon dengan taat dan wajib membayar pajak. Menurutnya, pajak merupakan pondasi utama dalam mensukseskan program-program pembangunan di Kota Ambon. Penyerahan surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2017 yang dilakukan hari ini sebanyak 70.904 lembar dengan total penetapan sebesar 11.296.217.492 rupiah. Dari jumlah tersebut, pemerintah Kota Ambon menargetkan realisasi pendapatan sebesar 10.047.405.915 rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, SPPT 71.427 lembar dengan penetapan sebesar 11.912.258.623 rupiah ini berarti terjadi penurunan potensi sebesar 616.041.131 rupiah. Soplanit menghimbau camat, lurah, kepala desa dan raja untuk meningkatkan koordinasi utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Ambon untuk memperoleh pelayanan maksimal dan optimal. Johannes Limba melaporkan. Sejumlah tenaga dokter dari Vlissingen, Belanda akan kembali melakukan operasi gratis bagi penderita bibir sumbing di Kota Ambon. Operasi gratis itu merupakan bagian dari kerjasama pemerintah Kota Ambon dan Vlissingen dalam Ikatan Kota Bersaudara yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun terakhir. Untuk memenuhi derajat kesehatan bagi masyarakat di Kota Ambon, khususnya bagi anak balita usia 4 hingga 5 tahun, penderita bibir sumbing, Pemkot Ambon bekerjasama dengan pemerintah kota Vlissingen kembali melakukan operasi bibir sumbing tahun ini. Hal itu merupakan bagian dari kerjasama kota bersaudara di bidang kesehatan yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Sekretaris Kota Ambon Agilato Heru mengatakan, kerjasama yang dibangun di kedua kota ini dapat dirasakan manfaatnya, terutama bagi penderita bibir sumbing. Pada prinsipnya, pemerintah Kota Ambon bersama pemerintah Vlissingen Belanda berkomitmen untuk membina hubungan kerjasama di berbagai bidang termasuk kesehatan. Yang kami inginkan teman-teman media nanti tolong beritakan, pendaftaran sudah dibuka ya dari beberapa bulan yang lalu. Kita sudah memasang spanduk-spanduk itu di depan kantor dinas kesehatan, tapi juga di seluruh puskesmas. Ya, mereka yang mendaftar kita berharap memang betul-betul mereka ini adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu.
atau masyarakat ekonomi lemah yang jika mau operasi itu sulit untuk bisa mereka lakukan karena keterbatasan biaya. Selain operasi bibir sumbing, biasanya tim dokter dari Vlissingen juga melakukan operasi katarak gratis. Abu Sahubawa, Unga melaporkan. Komisi A DPRD Maluku melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk menyelesaikan sengketa lahan di kawasan Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Di lahan itu saat ini berdiri lokasi wisata dan dermaga feri Hunimua. Masalah sengketa lahan di kawasan Desa Liang antara ahli waris Talib Lesi, ASDP dan Dinas Pariwisata Maluku hingga kini belum menemui titik terang. Sengketa lahan ini sudah berlangsung lebih kurang 30 tahun. Area lahan dengan luas sekitar 15 hektar itu digunakan untuk dermaga penyeberangan Hunimua Waipirit dan lokasi wisata Pantai Liang. Pihak ahli waris Talib Lesi didampingi kuasa hukumnya merasa tidak pernah dilibatkan terkait negosiasi harga yang ditawarkan ASDP. Pihak ASDP sendiri menjelaskan telah melakukan pertemuan dengan pihak ahli waris untuk besaran harga yang telah ditentukan yakni Rp138.000 per meter perseginya. ASDP belum mau membayarkan ganti rugi kepada pihak ahli waris karena menurut mereka belum ada kepastian hukum terkait kepemilikan lahan tersebut. Dalam sengketa ini terdapat dua perbedaan hasil pengukuran antara pihak ASDP dan pihak ahli waris. Akibatnya BPN Maluku meminta untuk ASDP segera mengajukan permohonan pengukuran lahan kepada BPN Maluku Tengah, sehingga ada kejelasan terkait luas lahan tersebut. Komisi A DPRD Maluku juga meminta agar masalah ini segera diselesaikan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pelayanan kepada masyarakat. Christine Sipahelut, Bambang Yudaswara melaporkan. Menpora Imam Nahrawi mempromosikan pelaksanaan Asian Games tahun depan di Indonesia. Hal itu merupakan salah satu agenda kunjungannya ke Ambon. Tahun depan Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Asian Games. Saat ini pemerintah giat melakukan pembangunan sejumlah prasarana untuk menunjang pelaksanaan event tersebut. Hal itu disampaikan Menpora Imam Nahrawi saat mencanangkan gaya hidup sehat keluarga besar Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku kemarin. Menurut Imam Nahrawi, Asian Games merupakan hajatan nasional yang perlu didukung semua pihak. Karenanya seluruh elemen masyarakat diajak mensukseskan kegiatan olahraga 4 tahunan bangsa-bangsa Asia itu tahun depan di Jakarta. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku, khususnya Ambon, bahwa 17 bulan yang akan datang Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games. Kebetulan tempatnya belum di Ambon, tempatnya masih di Jakarta, Palembang. Tapi gak apa-apa, ini adalah hajat nasional, ini adalah hajat negara. Saya mengajak pada kita semua, khususnya pada anak muda, ayo manfaatkan sosial media kita untuk suksesnya Asian Games. Menpora mengatakan saat ini telah dibuka pendaftaran relawan untuk mendampingi tamu-tamu dari negara-negara peserta Asian Games. Penyelenggaraan Asian Games 2018 merupakan momen penting untuk mengembalikan kejayaan Indonesia di mata dunia internasional, khususnya di bidang olahraga. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962. Imam Nahrawi meyakini Indonesia bisa dipercaya menjadi tuan rumah Olimpiade jika penyelenggaraan Asian Games berjalan sukses. Rahmalato Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Pemerintah Kota Ambon akan menertibkan kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. Hal ini sebagai upaya menjaga kenyamanan dan keindahan Kota Ambon, khususnya di jalan protokol. Untuk menjaga kenyamanan dan keindahan Kota Ambon, khususnya di jalan-jalan protokol, pemerintah Kota Ambon dalam waktu dekat akan menertibkan kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai garasi. Penertiban itu akan dilakukan melalui peraturan wali kota setelah dibahas dengan anggota DPRD dan pemangku kepentingan di Kota Ambon. Hal itu disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Ambon, Peter Saimima.
Saat ini petugas di lapangan sementara melakukan pendataan terhadap kendaraan yang kedapatan parkir di atas pukul 3 dini hari untuk dijadikan catatan sebagai acuan penertiban. Semima menyebutkan langkah penertiban itu ditempuh untuk memberikan efek jera kepada pemilik kendaraan agar tidak berparkir di sembarangan tempat, terutama di jalan-jalan protokol. Selain itu, pemilik kendaraan diwajibkan menyediakan garasi bagi kendaraan mereka. Abu Sahubawa, Unga, melaporkan. Polres Maluku Tenggara melaksanakan gelar pasukan dalam rangka Operasi Simpatik Siwa 5 2017. Operasi tersebut akan dilaksanakan selama 21 hari. Untuk Maluku Tenggara dan Kota Tual, skala prioritas operasi ini adalah kendaraan yang melawan arus dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Rabu lalu secara serentak di seluruh Indonesia digelar Operasi Simpatik. Operasi itu berlangsung selama 21 hari. Di jajaran Polda Maluku, operasi simpatik itu dilaksanakan dengan sandi Operasi Siwa 5 2017. Di Maluku Tenggara dan Kota Tual, Kapolres Maluku Tenggara AKBP Agus Rianto memimpin apel pasukan dalam rangka operasi simpatik tersebut. Menurut Kapolres, operasi simpatik Siwa 5 di Maluku Tenggara dan Kota Tual bertujuan agar pengendara tertib berlalu lintas. Polisi juga melakukan sosialisasi penggunaan helm standar nasional Indonesia atau SNI. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi korban akibat kecelakaan lalu lintas di sana. Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara John Baumase mengatakan sasaran operasi simpatik Siwa 5 2017 adalah pengendara yang melawan arus serta melanggar batas kecepatan dan rambu-rambu lalu lintas. Dengannya diharapkan terjadi peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Hal itu dapat berimplikasi pada menurunnya angka kecelakaan lalu lintas jalan di wilayah itu. Polisi juga akan melakukan sosialisasi penggunaan helm SNI. Menurut Baumase, sejak penggunaan helm SNI, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Tual dan Maluku Tenggara menurun drastis. Skala prioritas bagi Polres Maluku Tenggara adalah penggunaan helm SNI. Karena hampir sebagian besar kecelakaan yang terjadi di Polres Maluku Tenggara ini baik di kota maupun kabupaten, masyarakatnya meninggal karena benturan kepala. Dan belum ada kesadaran dari masyarakat di Kota Tual tentang penggunaan helm standar SNI, baik itu di bagian depan maupun yang di bonceng, sehingga fatalitas terjadinya kecelakaan lalu lintas bermula dari pelanggaran mengakibatkan banyak yang meninggal dunia akibat terbentur kepala. Selain melibatkan jajaran Polres Maluku Tenggara, operasi simpatik Siwa 5 di sana melibatkan personil TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Dinas Pendapatan daerah setempat. Dari Tual, Mesak Tatipi Kalawan melaporkan. Keindahan alam di Kabupaten Seram bagian timur makin diperkaya dengan tanusang atau daratan yang timbul di tengah laut Geser, Kecamatan Seram Timur. Keberadaan tanusang itu merupakan panorama yang eksotik dan layak dikunjungi oleh Anda yang senang berwisata. Sudah ratusan tahun, tanusang ini muncul di Laut Seram Timur, tepatnya pada jarak sekitar 3 km dari Pulau Geser dan Pulau Seram Laut. Gunung pasir di tengah laut itu pun memperindah pemandangan laut sekitar. Namun letaknya yang saat itu masih jauh dari daratan pulau-pulau sekitar sehingga belum menarik minat pecinta wisata untuk berlibur di sana. Sekitar 5 tahun lalu, warga di sana sempat dibuat heran karena gunung pasir itu mulai berpindah tempat. Secara perlahan, pergeseran mendekati Pulau Geser hingga jaraknya dengan Pulau Geser saat ini tersisa sekitar 1 kilometer.
Menurut warga, pergeseran tanusang itu akibat terpaan arus laut yang cukup kuat. Warga pun senang karena tanusang sepanjang sekitar 400 meter dan lebar 70 meter itu akan menjadi pulau baru di sekitar pulau-pulau yang telah ada di sana dengan panorama yang indah. Setiap hari libur, mereka pun meramaikan tanusang ini menikmati keindahan alam yang tersaji. Salah satu warga desa Geser, Jamaluddin Amir, mengatakan tanusang itu menjadi salah satu kekayaan alam yang harus dirawat. Setelah tanusang tersebut berada pada posisi, saat itu ia pun secara sukarela menanam puluhan bibit kelapa dan beberapa jenis pohon lainnya di tanusang. Sehingga tanusang ini dapat lebih indah dan nyaman dikunjung. Saya mau coba tanam ke suara ini. Terus perkembangan terus jadi. Cuma sudah jadi. Nah, terus langsung ke pohon lain-lain, katapang, mitanggu, macam depo ini saya perkembangan. 2012 saya coba terus segini. Tapi aku cuma segini apa? Karang-karang ini. Terus saya tanya, lihat tanah kaswari itu 5 pohon itu. Terus tumbuh semua. Terus baru 2016 itu tanah kelapa ini. Sejumlah pemuda Geser juga membersihkan sampah secara sukarela. Pemerintah Geser akan mengelola tanusang itu agar menjadi sumber pendapatan bagi desa Geser. Olehnya akan dibangun jembatan penghubung pantai desa Geser dengan tanusang. Dengannya pengunjung lebih mudah sampai di tanusang. Dari Geser, Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. Adanya temuan sebanyak 24.000 orang yang tak diundang dalam pilkada lalu dibantah Ketua KPUD Kota Ambon, Martinus Kainama. Begitu juga dengan pemberitaan media yang menyatakan 44.486 undangan pemilih yang tak tersalurkan oleh KPPS belum dapat dibuktikan. Perdebatan adanya temuan sebanyak 24.000 orang yang diundang dalam pilkada lalu mengemuka pada rapat dengar pendapat antara Komisi 1 DPRD Kota Ambon dengan KPUD setempat. Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Seth Formes, membahas temuan yang diduga terjadi dalam pelaksanaan pilkada Kota Ambon dan kinerja penyelenggara dalam momen 5 tahunan itu. Mitra Komisi 1 DPRD Kota Ambon yang hadir yakni KPUD dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam rapat dengar pendapat ini, Ketua KPUD Kota Ambon Martinus Kainama menjelaskan tentang undangan pemilih yang tak tersalurkan oleh KPPS menjelang pencoblosan dan hal itu dibantahnya. Kainama menguraikan dengan membantah temuan Panwasli Kota Ambon yang menyebutkan 24.000 undangan tidak tersalurkan. Dijelaskan saat KPUD membagikan undangan atau formulir C6 turut hadir petugas Panwasli dan tidak menemukan adanya undangan yang tidak tersalurkan. Mendengar penjelasan Ketua KPUD Kota Ambon itu, salah satu anggota Komisi 1 menanyakan apakah pada tanggal 15 Februari 2017 24.000 pemilih yang tidak mendapat undangan mengamuk di TPS atau tidak. Faktanya, pencoblosan berjalan aman dan tidak ada persoalan. Akan tetapi setelah pencoblosan, menurut Kainama, muncul lagi data 44.000 lebih undangan yang tidak tersalurkan yang hingga kini menjadi perbincangan di masyarakat dan perdebatan dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 DPRD Kota Ambon. Perdebatan terkait dengan adanya temuan itu belum dapat dituntaskan karena dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 1 DPRD Kota Ambon tidak dihadiri pihak Panwasli yang merekomendasikan adanya temuan itu. Seth Formes menyatakan akan kembali memanggil pihak Panwasli Kota Ambon untuk mendengar penjelasan soal berbagai temuan yang diperoleh untuk mempertanggungjawabkannya agar tidak menjadi polemik dalam masyarakat. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan.